Mohon izin. Jadi kalau kuliah narsum ya, dengan jumlah mahasiswa yang agak besar, tentu saja biasanya agak menyulitkan untuk pemberian materi secara secara langsung gitu ya, terlalu padat. Walaupun banyak kelebihan lain yang diperoleh secara luring. Hari ini kita akan membahas tentang apa? Membahas apa? Atau kita ngobrol-ngobrol aja? Gimana? Anda kan udah punya semua nih. Maksudnya dalam arti kata sesungguhnya ya. Tentang interpretasi of research finding, Ibu. Oke, siap. Nah, jadi kira-kira kenapa sih materi ini diberikan, dibahas gitu di dalam KBF? Kira-kira kenapa? Kepentingannya buat apa tuh? Untuk penyusunan tesis kita, Ibu. Penyusunan tesis. Kalau kaitannya di dalam mata ajar ini apa? Ini semuanya yang S2 barengan lagi ambil proposal tesis kan? Ya. Belum, Bu. Oh, ada yang belum ambil. Ada, Bu. Rata-rata sambil ngambil kan? Iya, Belum. Bu. Oh Iya, ya. Bu. Sebagian yang S3 tentu saja untuk kebutuhan disertasinya ya. Nih kayak muka lama nih, Pauji gitu ya. Ya, jadi kepentingannya begini. Akhir dari mata ajar ini ya, saya ingatkan kembali adalah Anda bisa mampu menghasilkan eh, tulisan manuskrip ya, manuskrip dalam bentuk SR yang sekalian bisa untuk digunakan membantu studi literatur yang Anda lakukan ya, gitu. Makanya biasanya mengambil KBM sekalian ngambil proposal tesis gitu, atau setidaknya sebelum sebelum mengambil proposal tesis gitu ya. Kebutuhannya adalah utamanya untuk di bab 2-nya seperti itu. Kalau kita ingin terapkan di lapangan ya, bahwa kita mengerti pembacaan analisis statistik ya, berdasarkan hasil temuan-temuan yang ada sehingga Anda bisa menilai apakah intervensi baru yang ingin diterapkan itu berdasarkan dari sebuah hasil penelitian yang valid, reliable, dan applicable tentu saja. Seperti itu ya. Bentar, saya izin share screen. Oh ya, nanti materinya tolong ingatkan saya saja. Nanti saya kirim juga ke ini ya, kelas ya. Baik, Bu. Diingetin aja. Nanti kalau saya jawabnya agak lama, jangan jangan ragu untuk ngingetin lagi ya. Belum, dosen yang satu ini suka cari banyak kesibukan, enggak ya? Nah, ini eh, ya, ini adalah PPT yang saya ambil dari
kursus yang sering saya ikuti ya. Jadi saya sering banget ya ikutan pelatihan gitu ya. Kayak SM maupun meta analisis. Kalau dihitung itu bagian-bagian kecilnya mah ada 5 sampai 6 kali gitu ya. Doyan aja ikut gitu. Jadi ya salah satunya adalah saya ambil dari PPT dari CEEBM yang dikeluarkan gitu ya. Nah, di sini ya di dalam pembacaan statistik yang paling penting sering digunakan untuk pembaca adalah kita harus memperhatikan bagaimana cara pengukurannya ya. Kemudian error-error ya, persamaan errornya, kesalahannya, pengukuran random error yang dilakukan, kemungkinannya yang timbul itu bagaimana. Nah, pembacaan yang paling penting adalah biasanya berkisar antara nilai odds rasio, risiko relatif, NNT ya. Kemudian perbedaan dari rasio dan perbedaannya ya, regresi dari beda min begitu. Nah, ini biasanya kita gunakan pada regresi linier ya, kekuatan hubungannya dalam bentuk nilai korelasi. Nah, mungkin untuk mengingatkan kembali, kita ada 4 jenis data atau skala ukur gitu ya. Yang pertama nominal. Nominal, nah biasanya nih dikotong ya, atau dikotong. Jadi kalau dikotong biasanya sih nominal gitu ya. Bisa juga orang sering kali menggunakan kalau dikotong itu pasti nominal gitu ya, tergantung eh, dia ada 2 mazhab sih. Kalau kita lihat ada tingkatan masuk ordinal, tapi kalau tidak ada tingkatan masuk eh, ke dalam kategori nominal. Umumnya dikotong dimasukkan ke dalam kategori nominal. Ya, contohnya female non female, ya, male and female, infected non infective, ya. Nah, di sini kita karena datanya kategorik, ya, ya kita berbicara tentang nilai proporsi ataupun risiko. Sedangkan kalau kategorikal gitu ya, nah ini termasuk nominal juga ya kalau dia tidak ada tingkatannya ya. Kita berbicara juga sama nih, kita berbicara tentang proporsi. Kemudian ordinal, ini ada tingkatan ya. Kemudian ada skala interval. Nah, di sini dasar dari perhitungan ya di penelitian ya yang kita lakukan nih dari segi peneliti ya, apakah si peneliti ini menggunakan suatu studi desain yang bagus ya. Nah, kalau dari segi pembaca apa yang dilihat ya, critical appraise untuk desain tersebut begitu ya. Kemudian kalau dari segi peneliti ini menggunakan jumlah yang besar, ya. Nah, kaitannya untuk pembaca apa? Untuk pertama tergantung nih confidence interval dan p-value-nya. Nah, bagaimana penggunaan pemilihan desain yang terbaik ini untuk mengurangi bias, ya?
pengukuran itu adalah mengandung dari 3 unsur, yaitu kebenaran, kemudian adanya bias, kemudian adanya random error, ya. Nah, mungkin Anda sering baca ya di hasil pemilu kemarin, ya, pada quick count. Nah, ada sering dituliskan kan, apa tuh yang di bawah? Sampel error, ya. Biasanya dicantumkan tidak lebih dari 3%. Artinya apa? Nilai pendugaan kesalahannya itu tidak lebih dari 3%. Itu gesernya. Gitu ya. Misalnya nih, di pemilih yang saya paling ingat tuh kan Ganjar ya. Sampai yang terakhir itu kan 16%. Kalau di quick count itu kan macam-macam tuh kan. Ada yang 16%, ada yang 15%, ada yang 17% gitu. Nah, kisaran ini ternyata misalnya nih dari hasil hitung yang sesungguhnya di KPU 16%. Nah, berarti quick count menggambarkan eh, tidak jauh dari nilai sebenarnya. Gitu ya. Makanya eh, kalau yang sekarang berkembang adalah ini ya, misalnya eh, jam Ganjar gitu ya, ataupun HP Ganjar ya, jadi buat bercandaan ya. Semoga orangnya nggak gampang tersinggung ya. Misalnya HP gue lowbat, ah kenapa? Ya udah 16%. HP gue jam Ganjar gitu ya. Atau kalau ditanya pulang, ya jam Ganjar. Oh jam 16 gitu ya. Ya buat bercandaan aja. Nah, di sini ada, kalau kita berbicara hasil perhitungan nih yang di atas nih ya, bahwa hasil pengukuran merupakan penjumlahan atau gabungan dari kebenaran ditambah bias ditambah random error, ya. Maka antara bias ya dengan hasil pengukuran yang sesungguhnya ya, ini kan bias nih ya. Kemudian random error. Bias ada yang rendah, ada yang tinggi. Random error juga ada yang rendah, ada yang tinggi. Ini adalah hasil yang benar. Kalau kita memanah, hasil yang benar tentu saja ada di tengah. Nah, kalau eh, pada eh, random errornya rendah dan biasnya rendah, maka hasil-hasil pengukuran itu akan berkisar dekat-dekat nih di tengah, gitu, ya. Sedangkan pada bias yang tinggi, ya, namun random errornya rendah, maka dia akan bergeser di sini nih, ya. Tidak ada yang mendekati dari titik nilai yang sesungguhnya. Dia berkumpul nih di sini. Nih, ya. Kok bisa gitu? Ya, biasnya tinggi. Tetapi karena random errornya rendah, maka mereka konsisten untuk berkumpul di titik tertentu. Ya. Kemudian, kalau random errornya rendah, ya, random errornya tinggi, ya, namun biasnya rendah, ya, di sini masih ada yang nilai-nilai hasil pengukurannya itu mendekati nilai yang sesungguhnya. Namun karena random errornya tinggi, ya, di titik-titik hasil pengukuran pada penelitian-penelitian tertentu bisa saja menjauhi, ya, jadi dia tersebar, ya.
namun masih tersebarnya merata gitu ya. Nah, kalau biasnya tinggi dengan random error tinggi, maka udahlah tersebar ya. Dia konsisten juga untuk jauh dari nilai yang sesungguhnya. Gitu ya. Nih tersebar. Nah, penggambaran dari bias dan measurement error ya. Misalnya nih, kita ada grup yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Ya. Eh grup orang yang ngukur. Ada satu subjek. Kemudian diukur 2 kali. Nah, ini observernya nih, yang 3 sampai 4 orang nih. Masing-masing orang mengukur satu orang ini ya 2 kali. Kemudian mencatat lingkar kepalanya dari subjek yang diukur. Hasil pengukurannya diumpetin. Ini kan subjeknya sama nih, satu orang. Nah, untuk yang intra observer variabilitas ya, dia kan ngukur 2 kali. Kalau jawabannya sama ya, bisa dari hasil pengukurannya untuk intra observer, jadi di dalam dirinya sendiri yang mengukur sebanyak 2 kali pengukuran, bisa ada didapatkan hasil sekitar 5 ya, jawabannya tetap sama, kemudian bervariasi kurang dari 0,5 cm, bervariasi dari 0,5 sampai 1 cm, 1 sampai 2 cm, dan lebih dari 2 cm. Ya, itu untuk intra observer. Nah, kalau inter observer tadi kan grup ada grup pengukur ya yang terdiri dari 3 sampai 4 orang tadi. Nah, bisa didapatkan ada 5 kemungkinan juga, yaitu jawabannya sama, kemudian bervariasi kurang dari 0,5 sampai uh, sampai 1, kemudian 1 sampai 2, kemudian lebih dari 2 gitu. Nah, kalau kita berbicara bias ya, ketika ingin melakukan pengukuran lingkar kepala, harus muncul di benak kita, apakah pengukuran lingkar kepala kuping itu dihitung nggak? Gitu. Hidung dihitung nggak? Gitu. Kemudian bagian mana dari kepala yang harus diukur? Ya. Ada hal lain nggak? Seperti itu ya. Itu bias. Nah, apa artinya? Kalau di anak ya, biasanya kan mengukur lingkar kepala ini kan berkaitan dengan meningitis ya. Itu di mana lingkar kepala yang meningkat 7 mili per hari itu menyatakan perlu segera dilakukan eh, pemeriksaan lanjut gitu ya. Nah, kalau di obstetrik ya pengukuran misalnya fundus uteri ya bervariasi ya hingga 5 cm ya. Ini menyatakan bahwa bayi ini perlu cepat dilahirkan atau tidak gitu ya. Nah, ini menjadi pertanyaan kita di klinis itu. Nah, bagaimana tentang random error?
Ya. Kalau kita berbicara tentang random error, ya, kesalahan acak, ini berkaitan dengan dua hal, yaitu uji hipotesis dan estimasi. Ya. Kalau kita berbicara tentang uji hipotesis, kita tentang nilai p-value, ya, di mana menyatakan kalau P-nya kurang dari 0,05 berarti hasilnya signifikan, ya, secara statistik. Nah, kalau estimasi adalah nilai perkiraan, ya, meliputi pada rentang kepercayaan berapa. Jadi kalau p-value yang Anda tetapkan adalah 5%, otomatis confidence intervalnya adalah 95%. Ya. Nah, ini dia berdua nih hasilnya selalu konsisten. Ya. Anda harus perhatikan apakah terjadi kekonsistenan antara nilai estimasi dengan uji hipotesis. Begitu ya. Misalnya nih, dihasilkan dari nilai CI itu tidak ada efek, ya, maka eh, apa hasil yang signifikan itu harus kita pertanyakan seperti itu. Gagal dia berarti ada salah satu yang salah. Ini film apa ya? Alice ya? Mary Poppins, Bu. Oh iya, Mary Poppins. Ah, iya nih yang seri yang terdahulu ya. Betul, Bu, yang pertama. Tahu aja nih. Tahuan sering nonton. Sama saya. Ya. Jadi eh, langkahnya tentu Anda masih ingat ya. Atau udah lupa? Biasanya sih kalau mahasiswa minggu lalu diajarin, minggu ini sih lupa ya. Itu menandakan kekonsistenan terhadap daya ingat. Kali lupa tetap lupa. Tapi kalau Anda ingat berarti eh, efek yang diajarkan itu membekas di Anda. Seperti itu ya. Nah, langkah-langkahnya adalah menyatakan hipotesis gitu ya. Kemudian memilih uji statistik yang tepat. Kemudian kita hitung dan kita putuskan baru diinterpretasi hasilnya. Nah, ini adalah untuk mengingatkan kembali ya. Misalnya membandingkan nilai antar grup ya. Kalau yang satunya apa? Satunya kategori ya, dua kategori terdiri dari dikotom ya dan terdistribusi secara normal. Yang satunya nilai min ya. Berarti kita menggunakan uji t-test ya, tergantung nanti berpasangan atau tidak. Syaratnya adalah terdistribusi secara normal. Namun ingat ya teman-teman ya, di dalam menyatakan ini distribusinya secara normal atau tidak, ya, uji hipotesis menggunakan Shapiro-Wilk ataupun Wilcoxon itu bukan satu-satunya cara gitu ya. Dan ini hanya untuk membantu kita di dalam menentukan nilai cut-off point. Kemudian kalau kedua data dalam bentuk kategorik ya, kategori kita menggunakan chi-square. Nah, kalau tidak terdistribusi secara normal menggunakan mean with mu ya. Kalau dia berkaitan dengan waktu, ini menggunakan log rank ya pada analisis survivor. Kalau kategorinya lebih dari dua, biasanya kita menggunakan ANOVA ya. ANOVA bukan INOVA ya. Eh,
intinya adalah kita mengerti uji hipotesis yang digunakan, kemudian menggunakan nilai p-value, ya. Sesuai nggak hasil data analisis dengan pertanyaan penelitian. Nah, di sini nih, kalau ini pembacaan confidence interval, ya. Ini adalah titik 0. Kalau melintasi titik 0 atau melintasi garis hipotesis 0, pasti p-value-nya tidak bermakna. Begitu ya. Titik wajib ini menyatakan nilai point estimate atau nilai estimasi titik. Mungkin ingat ya, dulu kan estimasi terbagi menjadi 2, yaitu estimasi titik dan estimasi interval. Ya. Nah, batas atas dengan batas bawah ini menyatakan nilai batas confidence intervalnya, ya, jarak dari point estimate-nya. Ya. Nah, ini nih, misalnya nih, ini kan beda min, ya, antara kelompok kontrol dengan kelompok intervensinya, selisih minnya nih, ya, atas dengan bawahnya. Dia melintasi titik 0 apa tidak yang di sini untuk hasil yang per A? Ya, Bu. Tidak. Tidak, ya. Jadi nih kita baca ya. Dia hasilnya signifikan. Ya. Tetapi rendah presisi. Kenapa kita bisa menyimpulkan kok presisinya rendah, dari mana lihatnya? Dari C-nya panjang. ya, Yang benar panjangnya. sekali. Dari confidence intervalnya yang jauh nih. Jauh kan? Kalau dari visual kan jauh nih ya. Titik atas dengan bawahnya dari mean difference-nya ini kan jauh ya. Nah, kalau yang B bagaimana hasilnya? Signifikan atau tidak? Signifikan dan presisi. Signifikan presisi Presisi tinggi. Dari mana tahu presisinya tinggi? Rentang antara batas atas dan batas bawahnya pendek. Benar sekali. Ya. Nah, kalau yang C gimana nih? Dia confidence intervalnya menembus null hipotesis kah? Iya, tidak signifikan. Berarti hasilnya pasti Tidak Tidak signifikan. signifikan. Kemudian jaraknya gimana nih atas sama bawah? Panjang. Iya, Presisinya rendah. benar. Presisinya rendah. Kalau yang D bagaimana? Tidak signifikan. Tidak signifikan karena melewati nol. Tidak signifikan, tapi Presisinya high presisinya tinggi. Kenapa? Jaraknya pendek. Ya, jadi intinya adalah kita mengharapkan CI ini dalam batas yang pendek. Caranya bagaimana sih meningkatkan presisi ini? Maksudnya supaya rentangnya ini sempit. Ada yang masih ingat nggak? Rumus umum dari estimasi confidence interval kan ya adalah pertama nilai Z ya secara umum. Nah, nilai Z ini ditentukan dari confidence interval. Semakin tinggi confidence interval, nilai Z-nya semakin besar. Jadi supaya rentangnya kecil, confidence intervalnya gimana? Biar nilai Z-nya kecil, confidence intervalnya berapa? Harus semakin besar atau semakin kecil?
Semakin kecil. besar, Confidence intervalnya harus supaya nilai Z-nya kecil, confidence intervalnya naik atau turun? Diturunkan. naik Ibu. Kalau confidence intervalnya, misalnya begini ya, confidence interval pada CI 95%, nilai Z-nya itu kan 1,96. Sedangkan confidence interval pada CI 99%, nilainya adalah 2,58. Nah, confidence interval pada CI, nilai Z pada CI 90% adalah 1,63. Jadi, supaya rentangnya sempit, confidence intervalnya dinaikkan atau diturunkan? Turunkan. Benar Diturunkan. sekali, diturunkan. Turunkan. Tetapi cara ini tidak kita pilih. Kenapa? Ya, kalau confidence interval kita turunkan, berarti tingkat kesalahan menjadi meningkat. Misalnya nih, pada CI 95%, potensial salahnya berapa? 5% kan? 5%. Nah, kalau CI kita turunkan menjadi 90%, berarti potensial salah menjadi meningkat, yaitu sebesar 10%. 10%. Berarti menurunkan confidence interval untuk menyempitkan hasil nilai tidak kita lakukan. Itu ya. Nah, yang kedua adalah selalu ada perbandingan terbalik dengan jumlah N. Jadi supaya rentangnya sempit, N-nya dinaikkan atau diturunkan? Dinaikkan. Benar sekali. Kenapa? Di semua rumus ya, di semua rumus itu dibagi N. Ya entah dibagi akar N, dibagi N kuadrat gitu ya, masuk dulu kepada standar deviasinya, dicari SE-nya. Tetapi selalu terkandung di dalam rumus itu per N. Ya, jadi perbandingan terbalik. Jadi kalau ingin sempit confidence intervalnya, berarti N-nya dibesarkan, dinaikkan. Kemudian yang ketiga, kita mempersempit nilai SE melalui caranya tadi supaya SE-nya turun, standar errornya turun, N-nya diperbesar dan memperkecil nilai standar deviasi. Caranya gimana tuh? Memperkecil nilai standar deviasi. Caranya gimana? Biar standar deviasinya kecil. Kalau standar deviasinya kecil, SE-nya juga kecil, jadi turun. Tuh. Caranya kita tingkatkan ketelitian kita di dalam mengukur. Ya, jadi misalnya nih di pengukuran ini nih kepala bayi ketika mengukur lingkar kepala, ya pertama alatnya harus sama, ya. Misalnya nih menggunakan meteran plastik, gitu, ya. Kemudian ditetapkan cara ngukurnya bagaimana, ya. Apakah ngelibatin hidung? Oh tidak. Harus mengikutkan kuping? Tidak, ya. Kemudian bagaimana cara penarikan dari lingkar kepala ini, gitu ya. Kemudian harus kendor atau ketat, tuh, atau cukup, begitu ya. Itu adalah cara untuk
meningkatkan hasil ketelitian sehingga tanda deviasi hasil masing-masing pengukuran itu kecil. Begitu ya, teman-teman ya. Jadi, apa yang harus dilakukan? Anda harus membuat standarisasi dari pengukuran. Ya, misalnya nih, standarnya alatnya apa? Ya, kalau perlu merek tertentu sudah dikalibrasi gitu. Kemudian tetapkan prosedurnya supaya apa? Menurunkan eh, keberagaman nilai yang berasal dari intra-observer maupun inter-observer. Ya, kemudian apalagi alatnya udah, standar pengukurannya udah, kemudian apalagi dilatih. Orangnya. Tuh. Setelah dilatih diapain? Diuji, dievaluasi gitu. Yang teman yang harusnya kita rancang sebagai enumerator ternyata misalnya nih dia hasil nilainya itu berbeda banget nih sama temennya yang pengukur yang lain gitu. Ya jangan dipakai. Begitu ya teman-teman ya. Karena bisa membahayakan hasil pengukurannya. Gitu. Misalnya nih kita pengen ngukur ini tekanan darah pakai katakanlah eh, pengukuran tekanan darah pakai sphygmomanometer air raksa gitu. Yang benar-benar harus menggunakan stetoskop. Ya kalau dia budek kan bisa pengaruh hasilnya. Begitu ya. Nah, yang seperti itu tidak boleh dipakai. Kita udah jamin dari alatnya, kita udah jamin, kita udah latih. Ternyata dia budok ya. Jadi kesalahan dia tuh di dalam pengukuran. Begitu ya teman-teman. Itu adalah langkah-langkah untuk memperkecil hasil dari confidence interval. Ya, meningkatkan presisi. Begitu ya. Nah, ini artinya apa sih kalau no effect? Kalau no effect, ya, untuk nilai rasio, kalau dia melewati angka 1, ya. Tapi kalau nilai min, ya, dia melewati angka 0. Ya, jadi kalau di sini nanti teman-teman tergantung bacanya apa. Untuk nilai 0 untuk garis dari nol hipotesis, Anda baca terlebih dahulu. Nilai yang dikeluarkan apakah nilai odds ya atau risiko relatif atau mean difference. Jadi kalau dia nol hipotesisnya dia dinyatakan dalam odds, maka nilai hipotesisnya ini angka 1. Tetapi kalau nol hipotesisnya itu menggunakan data mean, maka nilai mean difference-nya adalah di titik 0. Begitu ya teman-teman ya. Nah, ketika kita berbicara terhadap hasil penelitian, ya, ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama secara statistik bermakna, yang kedua secara klinis bermakna. Ya. Kalau kita berbicara secara statistik itu bermakna, ya, berarti perubahan yang terjadi itu tidak dipengaruhi karena faktor kebetulan. Ya, misalnya nih, p-value-nya adalah 0,015. Berarti kesempatan bahwa
peluang bahwa hasil yang diperoleh karena faktor kebetulan hanya sebesar 1,5% saja. Kan sangat kecil tuh, gitu ya. Tetapi kalau dia lebih dari 0,05 ya p-value-nya berarti misalnya nih 0,15 berarti eh, peluang hasil yang diperoleh karena faktor kebetulan adalah sebesar 15%. Padahal yang kita sudah tentukan adalah hanya 0,5%. Begitu ya. Nah, yang kedua adalah apakah hasil yang diperoleh itu secara klinis bermakna gitu ya. Berapa penting efeknya pada klinis. Nah, ya nih, vitamin X itu mampu memperpendek kena flu ya. Ada 5 hari inian ya, menjadi memendek 5 hari gitu. Nah, kalau kita ambil 2 kali sehari ya bisa memperpendek flu apa tidak begitu ya. Nah, kalau kita eh, minum selama 2 kali sehari itu mampu memperpendek, mempercepat penyembuhan sebanyak 50%. Nah, mungkin banyak orang bisa mau mencoba vitamin tersebut. Nah, yang jadi masalah kalau dia secara statistik tidak signifikan, begitu ya. Mungkin kita tidak mengambil kesempatan seperti itu. Nah, kapan kita menentukan secara klinis itu perbedaan itu signifikan ya? Sangat tergantung kepada eh, keahlian yang kita miliki. Seperti itu ya. Itu perlu ditentukan ya. Misalnya nih, kita nguji coba obat ya. Obat untuk menurunkan tekanan darah. Eh, Secara klinis dia mampu menurunkan 15 miligram Hg dibandingkan dengan obat standar. Ya. Nah, ini secara klinis bermakna, tetapi obat tersebut baru diuji coba kepada 10 orang. Ternyata hasilnya p-value-nya sebesar 10%. Nah, berarti kan secara statistik tidak bermakna. Namun secara klinis kita sudah menyatakan kalau lebih dari 15% penurunan tekanan darahnya berarti secara klinis bermakna seperti itu ya. Nah, seperti ini ya. Eh, untuk pengukuran ini contoh dari penggunaan ini ya, besaran risiko pada kanker metastase ya.
kita menghitung odds dari besaran risiko pada kelompok kontrol. Ya, dari 8.000 di grup kontrol yang mengalami cancer, berarti kan kita bisa hitung besaran risiko untuk terkena cancer pada dari grup placebo itu 600 orang yang mengalami cancer dibagi 8.000 sehingga didapatkan 7,5%. Sedangkan odds pada kelompok kontrol ya didapatkan pada untuk kelompok kontrol itu 600 dibagi 8.000 dikurang 600 ya. Jadi pada orang yang tidak mengalami cancer seperti itu. Ya. Ini didapatkan adalah 8%. Nah, bagaimana yang terjadi pada ternyata ada 400 orang pada grup aspirin. Ya. Besaran risiko kanker pada grup aspirin jadinya berapa? 400 dibagi 800 ya. Berapa tuh? 8.000. 8.000. 8.000. Ya. Oh ya dibagi. Maaf ya. Dibagi 8.000. Jadinya berapa? 0,05. 0,05. 0,05. Cancer pada grup aspirin. Kalau odds apaan itu? Thank you ya. Thank you, thank you. Emang tadi diantar kemana, Mbak? Oh, gitu. Oh, oh gitu. Nah, kalau kita ingin menghitung odds pada cancer pada grup aspirin jadinya berapa tuh? 400 dibagi berapa? 7.000. 7.600 ya, Bu. Oh, good. Berapa hasilnya? Benar sekali. 0,053 ya. Jadi hasilnya kan mendekati. Maka, ini ya. Tadi kan dinyatakan ya, risk pada placebo 7,5%. Risk pada kelompok aspirin adalah 5%. Berarti kalau 7,5 dibagi 5, itu kan 1,5. Ya. Artinya apa? Nih, ya. Kalau risiko relatif ya, yang 5% ini kan kelompok aspirin merupakan kelompok yang terpapar. Ya. Outcome-nya adalah orang yang terkena cancer. Jadi kontrol adalah tidak cancer.
Ya, maaf ya, ngelanjutin ya. Nah, ini jadi kalau kita ingin menghitung risiko relatif, ya, eh, berarti kita menghitung besaran risk pada kelompok terpapar, yaitu pada kelompok yang memakai aspirin dibagi dengan kelompok yang ini ya, kalau kita menggunakan desainnya kohort, ya, jadi untuk menghitung besaran risiko relatif adalah kita mengukur besaran risiko pada kelompok terpapar dibagi besaran risiko pada kelompok yang tidak terpapar. Ya, dalam hal ini orang yang menerima aspirin risikonya dibagi dengan yang placebo itu 0,67. Jadi orang yang minum aspirin ini menurunkan atau bisa mencegah terkena kanker sebanyak hampir 30%. Begitu ya. 100 dikurangin 67 itu kan 33 ya, gitu. Nah, besaran absolut risk-nya adalah besaran absolut risk-nya adalah 5% dikurangi 7,5% atau risiko menurun pada orang yang menerima aspirin sebesar 2,5%. Nah, bagaimana menentukan besaran seberapa penting untuk minum aspirin untuk mencegah satu pasien kanker, gitu ya. 1 dibagi ARD, ya, yaitu tadi yang 2,5% tadi. Berarti 1 dibagi 0,025 sama dengan 40. Nah, berikut adalah statistik tes pada uji hipotesis ya. Kemarin ketika mengambil biostat, kita menggunakan ini. Gitu ya, teman-teman.
Ini lebih ininya, lebih diperinci. Kemudian kalau kita berbicara tentang studi diagnostik, ya, di sini ada terdapat populasi prevalensi, gitu ya. Kita berbicara nanti ini tentang, sedangkan ini adalah uji diagnostik. Nah, kita berbicara pada uji diagnostik, kita berbicara tentang nilai sensitivitas dan spesifisitas. Begitu ya. Ini adalah populasi ya, dot putih yang tidak mengalami penyakit, dot hitam yang mengalami penyakit ya. Kemudian dalam penelitian kita mendapatkan seperti ini ya. Yang merah dinyatakan positif, yang hijau dinyatakan negatif ya. Ini hasil uji diagnostik. Sensitivitas ya, ini yang di bawah ya. Sedangkan yang spesifisitas yang di atas. Nah, kalau kita berbicara terhadap positif predictive value adalah kita berbicara pada seberapa yang positif yang beneran dinyatakan positif. Ini yang hijau nih, ya. Yang apa? Yang hijau, yang positif, yang merah. Seberapa besar kasus yang dinyatakan positif, gitu ya. Kalau yang negatif, yang hijau ini. Padahal di positif predictive value ini kan terkandung ada yang dot hitam ini, seperti itu. Yang sebenarnya dinyatakan sebagai kasus yang ini kan ada yang komponen negatifnya, seperti itu. Ya, seberapa benar dia menduga nilai yang menjadi dapat penyakit. Nah, untuk lebih jelasnya nanti di sini ya. Ini adalah uraian dari tes diagnostik ya. Apakah kita bisa menggunakan uji diagnostik pada keperawatan? Ya. Oh, tentu saja bisa. Begitu ya. Tergantung dari riset Anda. Begitu. Ya. Beberapa kasus pada mahasiswa saya menggunakan uji diagnostik ya pada tahapan tesisnya. Misalnya nih yang paling keingat adalah menggunakan uji Kramer untuk menentukan tingkat kuningnya bayi gitu ya, hiperbilirubin pada bayi. Nah, uji Kramer ini sangat mudah. Jadi kita lakukan pada pencahayaan yang cukup, kita cukup tekankan di daerah dada pada bayi baru lahir. Jadi waktu itu dibandingkan tuh hasil pemeriksaan subjektif yang diperoleh dengan hasil pemeriksaan bilirubin direct dan indirect. Seperti itu ya. Nah, ini adalah hasil-hasilnya yang bisa kita pahami ya. Kalau ingin menghitung nilai sensitivitas, spesifisitas, kemudian
positif predictive value dan negatif predictive value. Sensitivitas ya membandingkan dari yang memang benar positif penyakit dibandingkan dengan hasil yang digunakan gitu. Yang positif itu berapa? Ya. Dibandingkan dengan nilai totalnya. Tuh ya, pada yang mengalami penyakit pada kasus yang sebenarnya. Ya. Dengan menggunakan alat yang gold standard tentu saja. Sedangkan untuk spesifisitas ini membandingkan yang dinyatakan negatif dari alat pemeriksaan baru kita dibagi dengan total yang tidak mengalami penyakit. Begitu. Sedangkan kalau untuk positif predictive value itu yang tadi ya proporsi pasien yang tesnya positif dan benar menderita sakit gitu ya. Jadi seberapa besar nilai pasien nilai orang yang tes positif dan memang benar positif begitu ya. Sedangkan kalau negatif yang tidak mengalami sakit dan memang benar tidak sakit gitu. Negatif predictive value. Baik, nanti ini bahannya bisa dipelajari lebih lanjut. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, kah? Bu, izin bertanya. Ya, sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Kebetulan memang saya kemarin untuk SR-nya itu akan melakukan uji diagnostik dan bukan apa ya, uji diagnostik untuk pengkajian spiritual. Kemarin saya sudah menemukan beberapa pengkajian spiritual pada pasien kanker, sudah dapat sekitar 6. Nah, berarti nanti yang akan saya jadikan acuan ini yang tadi Ibu jelaskan ya, Bu ya. Cuma saya masih belum paham eh, apanya itu maksudnya dalam pikonya itu, Bu. Nanti dan pada saat melakukan penyajian data, misalnya kan saya ada punya 7 pengkajian spiritual pada pasien kanker. Itu apakah dibandingkan satu-satu atau langsung tadi dibuat kesimpulan yang menggunakan true positif, false positif seperti itu, Bu? Karena masih bingung karena belum pernah menemukan metadiagnostik yang metadiagnostik. Ya itu tadi tes diagnostik itu belum pernah ketemu, Bu. Terima kasih. Ya, jadi nanti kan langkah-langkah ketika kita melakukan SR, pertama kan menetapkan Piko, ya. Kedua, kita nyari kan, ya, di semua mesin pencari. Kemudian dilakukan ini penilaian berdasarkan instrumen yang sesuai dengan desain. Ya, yang ketiga baru kita melaporkan. Nah, tentu saja tahapan yang sudah dilakukan Mas Wauji ini sudah di depan gitu Oji, ya. Bu. Oji, Bu. Ya, Auji. Ya, yang sudah ditetapkan sama Mas Oji ini sudah di depan, tetapi ada yang dilewatin seperti itu. Nah, di dalam pembacaannya, kalau untuk SR itu hanya mencantumkan nilai-nilai yang didapat. Misalnya nih dia ngedapetinnya dinyatakan dalam bentuk kategori gitu. Anda cukup menyantumkan hasil uji hipotesisnya, kemudian hasil dari CI-nya, seperti itu ya. Nah, kalau dia uji diagnostik, tentu saja kita harus mendapatkan nilai sensitivitas, spesifisitas, dan nilai-nilai yang dia keluarkan. Pembacaan hasil-hasil nilai membandingkan dari masing-masing studi, kalau kita olah lagi lebih lanjut, itu namanya sudah masuk kepada meta-analisis.
Tetapi kalau kita hanya mencatatkan saja hasil-hasil yang diperoleh sebagai pijakan kita di dalam melakukan penelitian, penelitian yang ingin kita lakukan, itu cukup dicatat saja, tetapi kita mengerti pembacaannya, mengerti interpretasinya. Seperti itu, Mas Fauji. Mas Oji. Baik, Ibu. Iya, silakan yang lain. Nah, nanti tentang pembacaan akan ada yang membahas lebih lanjut gitu ya. Oke. Ya, baik. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Nah, ini ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan terlebih dahulu. Ini sudah terlihat kah? Kelihatan, Bu. Nah, tadi kaitan dengan pertanyaannya Mas Oji ya. Kita di dalam menginterpretasi hasil systematic review nih. Bentar. Nah, ini ya. Ini kalau kita baca nih hasil-hasil systematic review, kemudian kita olah, ini menjadi studi yang namanya meta-analisis ya. Nah, di sini hasil-hasil studi yang ada nih kan kita olah lagi nih. Nih ya. Kemudian hasil olahannya ini dinyatakan di sini nih. Yang bentuknya wajib yang ini. Ya. Ini yang menjadi titik nolnya nih. Gitu, ya. Kemudian yang paling pinggir ini merupakan hasil-hasil penelitian yang didapatkan ya. Misalnya Cole et al. Nih yang ini garisnya. Kemudian Gladstone ya. Bu Elizabeth ini ya, Hill, Orel ya. Nah, ini terdapat dari berapa studi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu ya, dari 9 hasil riset. Kita olah ulang. Ini didapatkan hasilnya. Begitu ya. Nah, kalau dari penggambaran, hasil riset yang mana sajakah yang bermakna hasilnya? Gladstone, Wu, Cole bermakna nggak nih Cole? Cole bermakna nggak? Halo? Halo? Ya, Bu. Ya, Cole bermakna nggak Cole? Tidak. Tidak, kenapa? Karena melewati Iya, garisnya melewati garis Titik nol. titik benar. nol titik itu. Berarti yang tidak melewati atau bermakna hasilnya penelitiannya siapa aja nih?
Gladstone, Elizabeth. Stone Wu. Gladstone. Lisa. Bermakna nggak? Iya. Bermakna. Bermakna. Elizabeth, Elizabeth. Il bermakna nggak? Bermakna. Pamela bermakna nggak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Bermakna. 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 Anda tidak melewati Ya, di tidak sebelah. Tidak melewati. Ya, titik Tidak lewat. hipotesis nolnya ya. Ya, Ya. Sindor bermakna. nggak nih? Bermakna. maknanya. Lovet, Tidak. Tidak. kenapa? Nih, Bermakna. Melewati garis nol. Sedikit Ada doang. melewati Nol. titik. Krisnan, Tidak. Tidak. gitu. Ini adalah nilai gabungannya nih, ya. Kemudian ini adalah nilai, ini adalah titik funnel plot, ya. Nih, ada keterangannya nih, yang hijau. Ini otitis media ya. Pen yang terjadi pada akut otitis media ya. Gitu ya. Apa ya? Aku lupa. Oh, kalau yang hijau yang tidak mengalami pen ya. Kemudian kalau yang merah yang mengalami pen kali ya. Seperti itu ya. Nah, ini kegedean. Ya. Nah, ini adalah kalau nilai OR. Dianggap tidak bermakna kalau dia melintasi nilai 1. Kalau kurang dari 1 sebagai faktor proteksi. Kalau lebih dari angka 1 sebagai faktor risiko. Ya. Nah, ini ada treatment versus placebo dengan outcome efek treatment pada kematian. Ya. Jadi kalau pada Brown dia hasilnya tidak bermakna ya. Nah, pada Geoffrey ini treatment mampu mencegah terjadinya mati. Mason juga treatment mampu mencegah terjadinya outcome, yaitu meninggal ya. Kemudian kalau pada Peter hasilnya tidak bermakna. Scott hampir tidak bermakna. Nah, pengolahan lebih lanjut ini yang berbentuk wajik seperti ini ya, atau diamond. Kalau yang lain tuh kotak. Ini sebenarnya hasil-hasil analisis kalau kita ingin melakukan meta-analisis. Nanti akan dibahas secara mendalam dengan dokter siapa ya? Saya lupa tuh, nanti di dekat-dekat terakhir gitu ya. Nanti akan dibahas lebih dalam pada beliau. Baik, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ini contohnya nih ya.
Jadi meta analisis. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, berarti saya sudahi saja ya pertemuan kita hari ini. Bagaimana? Ya, ya udah. Semuanya on cam, bisa? Bisa Ibu. Oke, silakan. Sebentar saya screenshot ya. 3, 2, 1. Sudah? Slide kedua Ibu. Oke. Slide ketiga. Oh, Anda 3 slide ya? Iya Bu. Ya, sudah. Oke, baik. Ah, saya akhiri saja pertemuan kita hari ini ya, menjelang bulan Ramadan ya, insya Allah. Mungkin nanti ada yang hari Senin, mungkin ada yang hari Selasa ya, tergantung. Kalau Muhammadiyah itu kan udah ditentukan ya, jatuh pada hari Senin. Tapi kalau pemerintah kan nunggu hilal ya. Tidak tahu kita akan maksudnya bareng nggak dengan Muhammadiyah. Mungkin yang paling penting untuk kita adalah penentuan hilal dari Idul Fitri gitu ya. Pokoknya puasa belakangan, lebaran duluan, Bu. Yang mulainya belakangan. Mulai Ini belakangan, lebaran duluan. Iya. ketahuan ya. Baik, saya pribadi mengucapkan mohon maaf lahir batin. Ya Bu, sama-sama Bu. Sama-sama ya, Sama Bu. Bu. Ya, Mohon maaf lahir insya batin. Allah Sama-sama, kita Bu. mendapatkan keberkahan ya. Amin. Ya Amin. Allah. Saya akhiri saja pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Waalaikumsalam Negi. warahmatullahi Terima kasih.